Boleh tepuk tangan lagi lebih semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema setiap orang punya waktunya sendiri. Kita akan bahas lagi ya. Tapi ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat ya. Belum memiliki anak, apakah seburuk itu? Kita lihat tayangannya, silakan. Tepuk tangan dong. Baik. Bagus. Dari nasihat dan dari quotes yang tadi disebutkan, sebenarnya gini, harus adanya saling menguatkan suami dan istri gitu ya. Gak usah mikirin omongan kanan dan kiri. Ngomong memang gampang, aku ngomong kayak gini. Tapi kan mungkin buat yang merasakan, pasti kan susah. Tekanan juga pasti ada. Baiknya gimana Ustadz Maulana? Silakan siap. Ustadz. Izin Ustaz Sasat dan Sasam. Ibu! Gimana kabar? Nah, buat di rumah, Bu, kalau ditanya sama orang-orang kapan punya anak? Misalkan Ibunya sering nanya pasti nih, bukan ditanya kan? Misalkan Iya lagi. ibu belum punya anak, kemudian ditanya, kapan punya anak? Makasih banyak. Satu hal buat kita, ada 3 poin catatan buat kalau kita ditanya tentang anak. Bagi orang-orang yang sampai saat ini belum dianugerahi anak. Anak itu anugerah, bukan perlombaan. Anak itu adalah, Masya Allah, tidak mesti anak yang keluar dari rahim kita. Tapi bisa jadi ada anak murid, betul tidak? Ada anak yang kita tanggung, ada anak yang kita baikin. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang bisa menjaga anaknya dengan baik. Wah, kok berterima kasih? Iya, karena itu anugerah. Karena anak itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Suatu ketika Nabi Khidir sampai bertemu dengan anak dan anak itu meninggal. Anak itu meninggal. Bertanya Nabi Musa, kok bisa? Kok bisa? Nanti anak ini akan kelak, akan durhaka sama orang tuanya. Maka ada 3 poin catatan. 1, kuatkan pasangan kalau belum punya anak. Sebenarnya ketika ada orang belum punya anak, saya tuh salut. Kenapa? Dia bisa bermesraan, bisa bahagia, betul tidak? Bisa menyibukkan berdua-duaan kemana-mana. Nah, ini kan titipan dari Allah. Karena rezeki jodoh aja kan ditentukan. Kan itu kan pemberian dari Allah. Saking marahnya kali. Saya sampai kaget ketika jawabannya seperti itu. Mohon maaf, yang kedua. Mohon maaf, ada namanya usaha. Usaha untuk bisa bersabar, menerima semua. Usaha, maaf ya, omongan orang, ya Bu ya. Tapi ada baiknya gini. Kalau mau bagus, ambil anak tetangga, ambil anak saudara, betul tidak? Iya, bikin pengajian. Saya banyak teman, ada teman saya tidak punya anak sampai wafatnya. Tapi dalam artian saya ketemu kemarin suaminya, gimana kabarnya? Dia ceritakan dia lagi bikin pengajian, jadi rumahnya tetap ramai, ramai dengan adanya anak-anak. Nah, yang ketiga adalah nih, diri kita yang dibaikin. Sabar, tawakal, ridho menerima ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak itu bisa jadi musuh, bisa jadi ujian, bisa jadi perhiasan, namun bisa mudah-mudahan menjadi penyejuk mata hati kita. Ya. Berarti sebelum nanti kita dikasih rezeki anak itu, kita belajar dulu aja kali dari sekarang ya. Belajar aja dari nanti kalau punya sekarang. anak kita harus bagaimana gitu Iya. ya. Terima kasih Ustadz Maulana, boleh tepuk tangannya dong. Nikmatin dulu sekarang berduanya, nanti insya Allah datang malaikat-malaikat kecil yang jadi pelengkap kebahagiaan kita ya. Untuk para yang sedang berusaha di sana, pejuang garis biru, semoga Allah kasih yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang sebelah kanan datang dari mana? Lemas banget sih. Coba sekali lagi ya. Jamaah yang sebelah kanan datang dari mana? Saking semangatnya saya mau dipukul Serang Banten. Ibu mau mukul saya ya. Yang sebelah kiri datang dari mana? Oke, karena datang dari Serang Banten, aku kasih kesempatan buat nanya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Sebelah sini dulu deh. Kita ke depan, kasih salam. Terus namanya siapa? Hadap depan sini. Mundur sedikit Ibu, cantiknya kelewatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rosida dari Majlis Taklim At-Taqwa. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Ida Rosida. Ibu Ida Rosida mau nanya sama siapa? Izin bertanya Pak Ustadz Asad. Mana Ustadz Asadnya? Lah nggak ada. Mana? Mana Ustadz Asadnya? Mana? Iya. Oh iya. Mau nanya apa sih sama Ustadz Asad? Gimana meyakinkan diri kita ada waktunya nanti pekerjaan yang cocok untuk kita. Karena sekarang banyak yang generasi kok pekerjaannya yang dijalani nggak sesuai yang menjalaninya gitu. Ibu mah nanyanya bukan sama Ustadz Asad, sama saya orang lihat saya. Oh iya. Ustadz Asad kan sebelah situ. Pak Ustadznya di sini, aku nanya ke Pak Ustadz ini ya. Iya, Pak Asad ini yang itu yang ditanya. Ngeyakininnya gimana tuh pekerjaannya ngerasa nggak cocok Tentang gitu. pekerjaan ya. Biar dapat Iya. yang cocok. Oke, kasih salam dulu. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Ibu boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Saya minta mic-nya. Kita dengarkan jawaban dari Ustadz Asad ya Bu ya. Baik, Ibu. Silakan Ustadz Asad. Baik, Sani, terima kasih. Jamaah Islam itu indah. Pekerjaan itu, Ibu, adalah rezeki dari Allah. Betul ya? Rezeki kan nggak semuanya dalam bentuk uang. Pekerjaan itu juga rezeki. Apalagi jika yang mendapatkannya seorang laki-laki. Itu adalah rezeki yang sangat besar. Kenapa? Karena pekerjaan itu ya laki-laki memang harus bekerja. Harus memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa pekerjaannya nggak sesuai dengan kemauannya, dengan keinginannya? Satu, tidak semua yang kita inginkan itu bisa menjadi kenyataan, ya kan? Yang kedua, apa yang mungkin kita rasa nggak seneng, kita nggak suka, boleh jadi itu yang terbaik justru menurut Allah. Kan kita nggak pernah tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita ngerasa wah pekerjaan ini nggak sesuai passion saya nih, nggak sesuai keinginan saya, tapi ternyata itu yang terbaik buat diri kita. Atau boleh jadi kita suka, saya maunya kerja ini sebenarnya, tapi ternyata Allah bilang itu nggak baik. Kalau kamu kerja itu, bisa jadi kamu makin jauh dari Allah, kamu makin jauh dari keluargamu, bisa jadi hartamu, rezekimu belum tentu halal. Makanya Allah kasih pekerjaan yang menurut Allah baik. Kecuali memang kita tahu bahwa pekerjaan ini tidak baik. Allah kasih kepada kita selama kita masih mampu ya untuk bertahan, kita bertahan ya. Kenapa? Meskipun mungkin pekerjaannya kita rasa secara general orang paham ini pekerjaan tidak baik, tapi kita juga punya kewajiban kan Bu sama keluarga untuk menafkahi. Nah tinggal kita hitung mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih banyak mudorotnya. Selama kita masih belum mendapatkan pekerjaan yang lain dan niat kita adalah untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, kerja dulu itu. Sabar aja dulu sambil minta pertolongan sama Allah. Ya Allah tolong saya pengen pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih halal, pekerjaan yang lebih mendatangkan keberkahan untuk diri saya dan keluarga saya. Ada nggak doanya? Doa untuk mendapatkan pekerjaan? Ada doanya Nabi Musa ya. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah sungguh aku adalah orang yang fakir, maka turunkanlah kebaikan untukku. Dan ketika Nabi Musa berdoa itu, saat itu Nabi Musa mendapatkan jodoh, mendapatkan rumah tempat tinggal, dan mendapatkan pekerjaan. Baik. Masya Allah terjawab Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Asad untuk penjelasannya. Jangan ngeluh capek kerja ya. Lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerjaan ya. Terus jangan juga ngerasa aduh kerjaan kayak gini gak enak, gak nyaman. Ingat kita nyari nafkah bukan nyari kenyamanan. Mantap, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua.
para pejuang nafkah untuk keluarga kita. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Makanya jamaah jangan kemana-mana. Nanti kita bahas lagi. Karena setiap orang itu punya waktunya. Dan sekarang waktunya apa? Waktunya tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.